Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Mustafa dari Bangilan Tuban. Kepada beliau kami haturkan Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan aliyatan murtafi'atan wa hadhihi tahiyya min indi hadratir rahman ala wa hiya assalamu alaikum wa alaikunna rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik semua, salam adalah doa. Salam adalah ajaran Rasulullah yang turun langsung dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bicara kecuali itu wahyu, saudara. Salah satu wahyunya adalah perintah untuk menyebarkan salam. Untuk apa? Keselamatan manusia. Makanya mulai sekarang selamat pagi boleh, selamat siang boleh, selamat malam boleh, tapi yang paling utama adalah assalamu alaikum. Itu adalah identitas keislaman kita. Jangan malu nunjukkan diri kita sebagai orang muslim. Orang Kristen bangga dengan Kristennya, orang Hindu bangga dengan Kristennya, bangga dengan Hindunya, bangga dengan Budanya. Silahkan, karena itu agama Anda. Tapi kami orang Islam, kami umat Rasulullah, bangga dengan Rasulullah dengan bukti. Dengan bukti, yang putri dengan kerudungnya, yang putra dengan akhlaknya. Jangan sholawatan di mana-mana, tapi perilaku kehidupan kita adalah pengkhianatan untuk Rasulullah. Tunjukkan Anda sholawat, perilaku Anda juga salawat. Kalau cinta Nabi, salawat dengan Nabi. Tubuh kita, diri kita juga niru kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan Rasul? Al-Basam. Al-Basam. Apa artinya Al-Basam? Adik-adik yang perempuan. Artinya yang perempuan. Tangannya diangkat yang bisa. Tangannya diangkat. Maju, maju, maju. Cepetan maju. Duduk, duduk. Yang di depan duduk. Ya Allah. Yang di depan duduk. Banser semua duduk. Duduk, duduk. Tadi siapa yang jawab? Al-Basam. Rasulullah itu selalu tersenyum, seneng sholawat, merengutan, sholawatan, gagal. Paham? Anda seneng sholawatan, gak gelem mesem, merengutan, berarti Anda termasuk sholawatan yang gampang, gitu. Rasulullah tidak pernah pacaran. Ketahuan loh. Kalau Anda sholawatan dibuat ajang pacaran, Anda pengkhianat. Bukan Anda sholawat, tapi Anda pengkhianat pada Rasulullah. Berarti Anda sholawatannya gagal. Betul? Makanya adik-adik yang perempuan, kalau digodain cowok, cewek gagal.
Kalau ada pejabat suka meres rakyat, ngentekno duit masyarakat, pejabat yang gagal. Siapapun dia dibayar oleh negara, disumpah pakai Al-Quran menyebut nama Allah, tapi dia khianat saudara, pasti kualat, pasti kualat. Maka di pejabat-pejabat saya doakan selamat semua, lurah, camat, sampai bupati, sampai presiden, dengan syarat api ambek rakyat. Betul? Suami cinta Nabi, sayang pada istri. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Hop. Itu untuk Nabi. Apa boleh untuk istri? Boleh. Alangkah. Ya, sampai rumah tiru akhlaknya Nabi. Nabi sangat mesra dengan istrinya, manggil saja dengan panggilan yang indah. Siapa? Khadijah, Aisyah, Fatimah. Pujian-pujian semua panggilannya. Bahkan dengan Aisyah panggilannya apa? Ya Humaira. Pujian untuk seorang wanita dengan ucapan sebutan, wahai yang pipinya merona. Dahsyat. Iku pipine Siti Aisyah. Halek pipimu. Sing penting ora ganteng ora ayu ora apa-apa, sing penting melok Rasulullah. Iya dah? Ada cerita sedikit tentang cintanya Aisyah. Pernah malaikat padah menangis di langit. Cinta. Ini ngajinya sekarang judulnya cinta. Oke? Cinta Rasul, cinta sahabat Rasul, cinta keluarga Rasul, cinta pengikut Rasul, cinta suami, cinta istri, cinta sesama umat Islam. Pernah Rasulullah dalam suatu hari bepergian. Lama Aisyah menanti di rumah, nunggu sang suami tidak tiba-tiba. Apa langsung tidur karena kemalaman Nabi? Tidak. Perempuan yang baik tidak akan pernah tidur sebelum suaminya datang. Ya, sebelum suaminya datang, pantangan bagi seorang perempuan yang solihah tidur ngorok. Bojone durung teko kok wis ngelungker, tidak pernah. Lah terus bagaimana? Tunggu. Beb, bojoku lek mulai dalu, tunggu. Beb, tekoe dalu, enteni kandhani kok. Al jannah mahu balas. Syuf. Orang raga ya, ragan ya. Al jannah mahu balas. Apa artinya? Surga bukan gratis. Dengan menunggu suami capek sampai ngantuk-ngantuk, itulah bayarannya surga. Surga bukan gratis, saudara. Surga ada bayarannya, apa kesulitan? Betul? Aisyah menunggu, tidak tiba-tiba sampai Aisyah buka itu pintu, ditutup lagi, dibuka lagi, ditutup lagi, belum datang sang suami. Menunggu, tertidur. Beda dengan tidur ya. Ketiduran di mana? Di pintu. Bukan di kasur. Kasur itu mapan namanya. Ngapunten Pak kula keturon. Wong keturon kok gulingan. Ketiduran. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada gadil bab. Maka diketok itu pintu. Humaira, istriku, suamimu datang istriku. Enggak dengar dia. Kenapa? Tidur kan? Kan ketiduran, enggak dengar. Aisyah, istriku, Aisyah, enggak dengar. 2 kali. Aisyah.
Orang cinta itu dari suara nadanya kelihatan. Pasti lemah lembut, betul, enak didengarkan. Manten baru yang ngopi yuk. Kemanten lawas, kopi nanti. Sing wedok yang ngono. Sing orang jaluk kopi, manten anyar. Dek kopi. Nji Mas, siap Mas. Barang kemanten lawas, dek kopi, gawe dhewe. Penuhi hidupmu dengan cinta, kau kan bahagia. Dunia kebahagiaan itu pintunya adalah cinta. Kalau nggak ada cinta, hidupmu sengsara. Oh iya. Kepada teman cinta, kepada saudara cinta, kepada masyarakat cinta, semua yang ada cinta. Pernah seorang perempuan ditanya oleh seorang kiai laki-laki, bunyai, perempuan wali, ditanya, perempuan ini namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang namanya Rabi'ah ada enggak? Maju ya nama Rabi'ah. Enggak Rabi'ah kabeh. Ayo yang namanya Rabi'ah tak kasih duit. Rabi'atul Adawiyah. Enggak ada? Yang laki-laki namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ada yang laki-laki Sufyan? Maju. Sufyan. Ayo Yan, Sufyan, maju. Sufyan. Ya, maju. Duduk. Nama inti Sofyan. Sofyan siapa? Nama sampean Sofyan siapa? Sofyan tok. Tok. Hah? Kalau manggil Mas tok. Masa pakai tok? Sofyan siapa? Sofyan Haryadi, Sofyan Harjono, Sofyan Jumain, Sofyan siapa? Sofyan. Hah? Sofyan tok. Wis. Ya wis. Ini 50.000 buat ente. Wis. Di sini jangan pindah. Di sini. Wis. Lungguh sing enak. Buah-buah, ambillah buah-buahan. Buah-buahan suruh sini. Ya Rasulullah Salamunani ya Rafi Al-Fatah dirajana Al-Judi wal-Karami ya Rasul cinta sama saudara Islam. Jangan ngeremehkan mentang-mentang ente kiai nggak mau nyapa orang seperti ini. Mentang-mentang ente Habib nggak mau duduk seperti ini, betul?
Ini sekaligus contoh akhlaknya Nabi, baik sama siapapun. Bahkan pernah suatu kali Nabi bertemu dengan seorang yang tangannya penuh luka. Tangan. Duit gini. Nabi bertemu dengan orang yang tangannya ngapal. Apa ngapal itu? Ketika bertemu dengan Nabi, tangannya menggenggam. Dipanggil sama Nabi, Bapak maju. Kenapa tangannya? Nanti lanjut lagi ya. Nggak usah ikut bagi, malah kacau nanti. Saya lanjut ya. Tekon di mau. Yang bawa kamera foto dia, foto. Sudah? Nabi berkata, maju engkau, tergedam. Maju orang itu. Nabi melirik tangannya. Kenapa tanganmu menggenggam? Buka tanganmu. Jangan membuka dia. Disuruh buka, tidak mau buka. Buka tanganmu. Nggak mau buka dia. Dia menunduk, tidak mau buka. Kenapa tangannya? Buka. Tidak mau. Buka, nggak mau. Terakhir Nabi dipegang, dibuka, dibuka. Apa yang terjadi? Lelehan air mata di pipinya. Menangis dia. Nabi berkata, kenapa engkau menangis? Apa yang terjadi dengan tanganmu? Ternyata tangannya penuh luka, ngapal, kasar. Persis tanganmu itu. Nabi bertanya, Bapak, apa yang terjadi dengan tanganmu? Dengan linangan air mata terisak dia berkata, ya Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku memberi nafkah anak istriku dengan modal tangan saja. Karena aku orang miskin, aku tidak punya apa-apa. Kerjaanku kasar ya Rasul. Namun kali-kali tangan ini kalau kerja ya Rasul, isin deh. Apa yang terjadi dengan Rasul? Dipegang itu tangan, faqabala yadah, maka Rasulullah mencium tangan orang miskin itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dicium tangannya orang miskin. Ini sekarang mentang-mentang itu jadi ustadz, jadi gus, jadi kiai, sama orang miskin nggak ngurusin. Kalau tamunya datang bermobil, oh ahlan wa sahlan, gimana kabar? Datang si kaya, datang model seperti ini. Kak ono. Iya apa enggak? Robah kepribadianmu, ikutin nabimu yang baik dengan orang miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjutkan, gitu ya. Jangan kecil hati. Siap? Siap. Cuma gelangmu kakean deh. Mosok. Gelang kalung. Engkau dirubah, gelangi, kalungnya tasbih, ya. Kau kalungnya tasbih engkau, guys, pinter, saleh, thayyib, insyaallah. Sini aja, sama Habib aja. Sufyan As-Suri datang kepada perempuan yang bernama Robi, tanya. Sufyan tanya, ya Rabi'atul Adawiyah, akhbarini ma ibadatuk lillahi ta'ala. Wahai Rabi'ah, kabarkan kepadaku bagaimana ibadahmu kepada Allah. Faqalat, maka berkata Rabi'ah, ya Sufyan Ats-Tsauri, ana ma'abatu Rabbi tama'an li janatihi wala na'imeh
wala abadtu rabbi khaufan min narihi wala adabi innama ana abadtu rabbi khaufan lahu wa syauqan ilaih. Aku ibadah kepada Allah bukan karena surga dan nikmat-nikmatnya. Aku ibadah kepada Allah bukan takut neraka dan siksanya. Aku ibadah kepada Allah hubban lahu karena cinta. Karena Cinta. cinta. Yang jelas karena Cinta. cinta sama siapa? Cinta sama siapa? Nabi. Rasulullah. Aku ibadah, aku sujud karena cinta, wa syauqan ilaih, dan karena aku rindu. Sufyan bertanya lagi, kalau engkau karena cinta dan rindu, apa itu cinta? Apa cinta itu? Cinta itu apa? Ente punya pacar enggak? Iya. Iya. Gak usah pacaran ya. C I N T A. Cinta. Cinta artinya apa? Tidak ada yang pernah bisa menjawab. Cinta itu bukan ucapan tapi rasa. Betul? Penyair-penyair mengulas tentang cinta, tapi tidak ada yang pernah tuntas menyelesaikannya, karena cinta adalah kepribadian seorang itu sendiri. Cintanya Sufyan, cintanya Mbak Jauhari, cintanya Habib Ammar. Ini Habib Ammar. Aja wewe iki mantuku ya. Habib Ammar, ini Habib Ammar Al-Aidrus, itu Habib Muhammad Al-Aidrus. Ini mantu, kalau itu anak saya calon dokter, doakan sukses ya. Tuh, Habib anaknya kok nggak jadi penceramah sekaligus dokter. Nanti kalau Habib sudah meninggal, yang ganti anak saya Habib Muhammad sekaligus bawa obat. Loro suntik. Gratis. Allahumma, setelah Habib mati, Allahumma doakan panjang umur Habib ya. Hadirin hadirat atabakumullah, itulah cinta. Ditanya oleh Sufyan, ma huwal hubbu wa ma huwa syauq. Apa itu cinta wahai Rabi'ah? Apa itu rindu Rabi'ah? Dijawab oleh Rabi'ah, al-hubbu, apalagi ini, al-hubbu alaqatul qalbi min sakhsin ila sakhsil akhar. Cinta itu adalah pertalian hati seseorang dengan orang yang dicintainya. Walaupun nggak dibalas cintanya, tetap terpaut hatinya. Jangankan wajahnya, bayangan saja bikin merona dadahu. Yes. Ayo, yang sudah hafal. Al-hubbu alaqatul qalbi min saksin ila saksil akhar. Alaqatul qalbi min saksin ila saksil akhar. Siapa yang hafal? Ayo, maju. Malam ini Habib bagi-bagi duit ya. Iki bancaan corona wis mulai ya. Pak Camat ya, ditungakno corona minggat wis. Ini uang untuk ente, tapi syaratnya harus apal, nggak boleh salah. Salah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hubbu ala qadul qalbi min syakhsin ila syakhsil akhar. Nama ente siapa? Tepuk tangan untuk mukminin. Buat rumah ya. Ya, ya, mukminin. Cinta adalah pertalian hati seseorang sang pencipta dengan yang dicintai. Wa amma huwa syuq, adapun rindu. Asyuq rihlatul hub ilal mahbub wa la yasfa illa biligai. Orang rindu
adalah berjalan menuju yang dirindukan, tidak akan berhenti berjalannya kecuali bertemu dengan yang dirindukannya. Tidak akan pernah berhenti. Rindu Rasulullah tidak akan pernah berhenti mulutnya bersolawat sehingga melihat wajah Rasulullah walaupun dalam mimpi. Lambini solawatan terus karena rindunya. Karena apa? Memang tandanya cinta itu ada. Apa? Banyak menyebutnya. Tsumman sadat laukana hubbuka sadiqan la tata innal muhibban liman yuhabbu muti ya habibal qalbi mali siwak farhamil yaumut niban kad atak ya rahati wa sururi wa mahabati qad abal qalbi ayuhibas siwak laisa li rahatun wala li sifaun min saqami labi wasl habibi uhibbuka hubban hubbul hawa wa hubban li annaka ahlun lidak wa amal ladhi huwa hubbul hawa fajuhli bidzikrika man siwak fa amal ladhi huwa anta ahlun lahu fakasfuka lil hujubi hatta arak. Aku cinta kepadamu dengan dua cinta. Cinta yang pertama, engkau pantas untuk dicintai. Uhibbuka hubben hubbul hawa, karena aku punya rasa denganmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau diterangkan panjang nggak mungkin ya. Yang penting pengajian malam hari ini judulnya cinta. Kepada siapa? Rasulillah. Laukana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Kalau cintamu memang benar, engkau pasti taat kepada orang yang dicintai. Tanpa menyuruh pun Anda sudah melakukannya, betul? Karena cinta, kok pacare, bojone durung njaluk wis siap. Siap ngeladeni mangan maksudnya. Cinta dengan kiai nggak nyuruh ngambilkan sandalnya, disiapin sandalnya tanpa merentak karena dasarnya cinta. Cinta dengan negara, walaupun nggak ada perintah dari Pak Camat, Pak Lurah untuk mengibarkan bendera merah putih, langsung serentak orang Kragan merah putih berkibar di mana-mana karena cinta NKR. Betul? Cinta. Gus Niam tanpa teriak-teriak manggil Anda sholawatan malam hari ini. Anda dengar sholawatan karena cinta Nabi. Aku datang kepadamu ya Rasulullah, nanti lapangan Karanganyar. Kenapa? Cinta. Sholawatan kita selalu datang karena sholawatan membawa berkah. Itulah tandanya cinta. Hadirin hadirat atabakumullah, cinta yang berhubungannya dengan Muharram. Ini karena peringatan tahun baru Hijriah Muharram. Tahun baru Hijriah dimulai kapan? Dimulai zaman Sayyidina Umar. Jangan salah, tahun baru di zaman Nabi belum ada, zaman Abu Bakar belum ada, zamannya siapa? Sayyidina Umar. Karena apa? Laporan dari seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, karena tumpukan jadwal ataupun buku-buku yang perlu disimpan tanpa ada tanggal, tahun, bulan. Paham ya? Akhirnya kacau. Apa? Urusan kenegaraan. Dia usul para presiden Khalifah Umar untuk membuat peraturan, bikin tahun tidak pakai Masehi, tapi Islam punya ciri tahunnya sendiri. Umar manggil sahabat-sahabat musyawarah, usul dari Sayyidina Ali yang diterima dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun Hijriyah. Paham? Oke? Di kejadian hijrah ada kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat dari Mekah menuju Madinah. Jangan Anda pikir jalan pakai mobil, pakai kendaraan, pergi dengan tenang, tidak. Dengan ketakutan karena dikejar-kejar oleh musuh mau dibunuh. Bahkan Suraqah, pernah dengar? Ada orang kafir namanya siapa? Suraqah. Suraqah itu wong lemu ndek. Tapi ojo terus tanggamu lemu ndek Suraqah ora. Lemu ndek Suraqah. Nanti ada cerita lucu ini. Suraqah gara-gara awake lemu ndek ini ada cerita lucu. Kenapa? Dia ngejar itu Rasulullah karena dengar ada kafir-kafir Quraisy berkata, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup maupun mati, dia dapat hadiah 100 onta, 100. Suraqah langsung siap-siap deh.
Dikejar Rasulullah. Sampai ketika kudanya dekat sampai Rasulullah, kudanya tersungkur. Kakinya kuda masuk ke pasir. Nggak bisa gerak. Rasulullah menoleh. Ada apa Suraka? Ampun Rasulullah, ampun Muhammad, ampun. Kamu mengejar aku? Iya Muhammad. Gara-gara 100 onta Rasulullah. Enggak. Terus sekarang, ampun Muhammad. Kalau nggak kau lepas, aku kau bunuh. Aku janji kepadamu, aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Angkatan kudamu. Otomatis kudanya terangkat lagi. Lepas, pulanglah Suraka. Pulang Suraka. Kanjeng Nabi jalan lagi. Ternyata balik mana Suraka ini? Nggawa pedang mana? Dekat pada Rasulullah. Sampai dekat, kudanya tersungkur lagi. Ditoleh mana? Sofyan mana? Suraka lagi, Suraka. Katanya nggak pulang. Iya Muhammad. Ampun dah, nggak tak ulangi dah. Iki dablek kapok-kapok lombok. Apa yang kau inginkan Suraka? Ampuni Muhammad, lepaskan aku Muhammad. Pulanglah Suraka. Dimaafkan, kudanya lepas lagi. Terjadi lagi ketiga kali. Ampun Suraka, ingat. Kamu pulang, kamu akan selamat, dan kamu akan jadi umat Islam. Suraka, Nabi yang berkata nih, Suraka, nanti engkau akan pakai baju kerajaan, bajunya presiden. Sofyan bakal pakai bajunya Pak Jokowi. Wow. Kan nggak nyangka kan? Sofyan pakai bajunya Trump, presiden Amerika. Boleh juga. Nggak nalar kan? Tapi Nabi yang berkata, ya gak, pasti terjadi. Kalau yang Nabi yang berkata, pasti. Kau pakai bajunya Nabi, bajunya presiden, bajunya raja. Raja siapa? Raja Persia. Persia itu adalah kerajaan terbesar di dunia, Romawi dan Persia. Rajanya namanya Yazdarjid. Nanti kau akan pakai pakaiannya Kisra. Kalau Romawi bahasanya Kaisar, tapi kalau Persia bahasanya Kisra, sama dengan Kaisar. Apa yang terjadi? Pulanglah Suraka. Di zaman Sayyidina Umar dia sudah Islam. Ketika sudah Islam, perang dengan Persia, Persia kalah, presidennya lari tunggang langgang meninggalkan negara, hartanya tertinggal, diambil oleh umat Islam, dibagi oleh Sayyidina Umar, yang dapat bagian bajunya Nabi, persis kata Nabi, Suraka. Persis kan? Rampasan perang yang baju tadi pas dibagi nang Suraka. Lah Sayyidina Umar tahu yang punya baju namanya Yazdarjid presiden itu orangnya tinggi. Lah Suraka, paham ya? Umar guyon, gudo. Makanya lek ana kiai guyon iku ana dalile. Sayyidina Umar senengane guyon. Suraka, inggih Sayyidina Umar, maju. Nggih Sayyidina Umar, iki jatahe klambi, gawe. Melaku teko kono. Sini, contoh berdiri. Umpama iki kelambine presiden. Wes, jalan dari sana ke sana. Sayyidina Umar nyuruh Suraka jalan dengan bajunya presiden, padahal orangnya tinggi. Lah ini akhirnya apa? Bajine klambine kelawar persis kayak gini. Jalan. Ketika jalan Sayyidina Umar guyu kepingkel-pingkel. Ndelok wong klambine kegeden. Paham ya? Ternyata apa? Sabdanya Nabi pasti terjadi. Belalekno serbane. Wes, kembali sini lagi. Suraka masuk Islam.
Sampailah Nabi ke Madinah. Apa dengan lancar? Tidak. Dikejar orang kafir, Abu Bakar yang menemani. Berdua. Apa yang terjadi? Ketika berjalan, Nabi selalu sama Abu Bakar. Abu Bakar maju ke depan, mundur ke belakang. Ya tagadam, ta'akhir, ya tagadam, ya ta'akhir. Maju, mundur, mundur, maju. Paham? Kenapa? Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, lima tatagadam, wa lima tata'akhir. Kenapa engkau maju? Kenapa engkau mundur? Kenapa inti di belakang? Inti maju lagi. Dijawab oleh Abu Bakar, inilah cinta. Apa jawabannya Abu Bakar? Dahsyat. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mau mendiamkan orang mengganggumu dari depan, makanya aku maju. Jangan satu orang pun bisa membahayakanmu, biar aku mati dulu, jangan sampai menyentuh tubuhmu. Itulah cinta. Kenapa di belakang? Aku takut musuh datang dari belakang, biar aku yang tertusuk pedang, jangan sampai tubuhmu. Itu cinta. Suami yang baik kalau jalan di jalan raya tidak akan pernah istrinya ditaruh pinggir jalan raya. Pasti ini aspal ya, ini aspal. Ini pelajaran ini, adik-adik yang udah kawin ya. Ini aspal. Suami yang baik berjalan yang sebelah kanan suami, yang istri belakang. Kenapa? Kalau ada bis nyalip, sing mati di bojone sing lanang. Anak begitu, anak taruh kiri, yang kanan suaminya. Makanya kalau ente punya suami, ente kok di sebelah aspal, dikongkon bojomu, berarti bojomu niat mateni awakmu. Paham ya? Anda buka di kitab, memang aturannya begitu. Kalau sama istri, taruh di belakang. Biar ente, itu Abu Bakar. Biar pedang panah menusuk aku, jangan sampai menusuk kamu ya Rasul, itu cinta. Satu. Ketika di dalam gua, Rasulullah mau masuk gua, apa yang terjadi? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, maka anak, engkau diam di situ dulu, aku yang masuk. Kenapa? Jikalau ada binatang buas di dalam, jangan sampai menggigit orang yang kucintai Rasulullah. Biar aku yang digigit dulu. Suami yang baik, rumah baru, istri jangan masuk dulu. Adik, sayangku, tunggu dulu. Aku siapin semua untukmu. Dahsyat. Iya, melaku lewat gunung, ono jurang, ono iki, bojone kok ngarep, bojo gak beres. Apa? Ati jungkrak no awakmu mati. Paham nggih? Masuk ke dalam, ternyata apa? Banyak lobang-lobang di gua itu, lobang kelabang, lobang kalajengking, ula, bajunya Abu Bakar disobekin. Untuk apa? Nutupin lobang-lobang itu. Supaya apa? Tidak mengganggu Rasulullah. Kelambine disuwei, cinta. Selesai semua, dilihat aman, keluarnya Abu Bakar. Ya Rasulullah, musta'id, siap. Masuklah Rasulullah. Di dalam gua itu ada batu yang agak ngelempeng. Apa ngelempeng? Datar. Rasulullah lek dari wong Jawa leyeh-leyeh mriki. Dan tertidur. Rasulullah keturun di situ, kecapean. Ketika Rasulullah kecapean, Rasulullah tertidur, ternyata apa? Ada satu lubang yang tidak tertutup. Ada satu lubang yang tidak tertutup. Takut ada ular keluar mengganggu Nabi. Kakinya Abu Bakar dimasukin ke lubang itu. Kenapa dia nggak berdiri? Karena Rasulullah kepalanya ada di pangkuannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mertua ambek mantu. Mertua mangku mantune. Allahumma sholli ala Muhammad. Halek pojokan kono, mantu mbek mertua kayak kucing ambek tikus. Dipangku sama Abu Bakar. Dilihat lubangnya ular, dimasukin kakinya, jempolnya dilebokno. Tahukah Anda di dalam lubang itu ada apa? Ada ular, saudara. Apa yang terjadi? Terjadilah, ternyata benar ada ular di dalam dan menggigit kakinya Abu Bakar. Digigit kakinya Abu Bakar. Ketika digigit, sakit. Apa Abu Bakar teriak? Tidak. Awakmu sing wedok-wedok, lek turu mbek bojomu, ana ula, awakmu sing melek, bengok apa enggak? Hah? Berarti Anda ganggu suami tidur. Istri yang baik tidak akan pernah ganggu istrinya tidur, suaminya tidur. Ambil pentung, pelan-pelan. Tak pentung ya. Jangan sampai suaminya bangun. Istrinya pun begitu, kalau istrinya tidur jangan suami juga ganggu tidurnya istri, karena cinta tidak akan pernah mengganggu. Oke? Hadirin hadirat atzabakumullah, ketika kakinya Abu Bakar digigit, bisa sudah naik,
bisanya naik. Kakinya Bakar mulai bergetar, ngejer. Dari wong Jawa apa? Ngejer. Tapi nggak pernah mau menggerakkan pahanya karena di pahanya ada kepala orang yang sangat dicintainya. Takut mengganggu Rasulullah. Diem. Padahal kakinya digigit ular. Tapi tubuh nggak bisa bohong, ngejer deh. Ngejer, air mata keluar. Wong kepedesen tanpa niat nangis, akhirnya nangis dewi, iya kan? Air mata itulah yang membangunkan Rasulullah karena air mata Abu Bakar terjatuh di pipinya Rasulullah. Ini hijrah, Pak. Kejadian hijrah ini dahsyat, bukan hijrah itu pindah. Ayo kita kelompok hijrah ya. Alah, gayamu. Bukan jelek, tapi Anda paham hijrah itu sulit. Wong hijrah teko penyanyi langsung dadi kiai. Iku model apa to ya? Dadi kiai iku mondok dhisik nang sarang kaya Hanifuddin iki pirang tahun. Habib ini mondok dulu 7 tahun yang resmi, ya. Tidak langsung jadi kiai, dadi artis, tobat, pidato. Kan sekarang terjadi itu. Akhirnya gak ngerti grammarnya Islam, gak ngerti fa'alayaf ulunya, gak ngerti mubtada khobar, akhirnya dalil keliru kabeh. Nggih napa nggih? Anda lihat yang di YouTube yang viral-viral itu, diviral-viralkan sendiri, nyari sensasi, nang pengajian meso-meso. Nggih napa nggih? Ngomong elek-elek, kenapa? Biar cepat terkenal. Naudzubillahi min dzalik. Cinta. Ketika air mata terjatuh kepada pipinya Rasulullah, Rasulullah bangun. Dilihat ada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, lima tabki. Kenapa engkau menangis? Diam Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Tubuhmu bergetar, sakit engkau. Mesem tak. Nangis lagi mesem tak. Rasulullah cerdas, didelok gak beres Abu Bakar ini. Kenapa? Tidak apa-apa. Didelok. Abu Bakar, kakimu digigit ular. Ada lubang 2 di kakinya, gigitan ular. Digigit ular. Ya Rasul. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat kau tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kakimu bawa sini Abu Bakar. Diludahin sama Rasulullah. Waras. Alhamdulillah. Tapi prosesnya itu artinya apa? Cinta butuh pengorbanan. Cinta ada buktinya. Jangan gampang Anda kena rayuan gombal dengan bahasa-bahasa yang indah tapi tanpa bukti, betul? Cinta adalah bukti dan pengorbanan. Abu Bakar. Ali, cinta. Ali. Makanya ulama berkata, kalau ingin tahu cinta, cinta adalah Abu Bakar. Ingin tahu cinta, cinta adalah Ali. Ingin tahu cinta, cinta adalah Utsman. Ingin tahu cinta, cinta adalah sahabat-sahabat yang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hadirat, atabakumullah. Saya mau kasih yang terakhir supaya nggak terlalu malam. Cinta. Nabi pun sama. Nabi juga memberi cinta karena Nabi cinta dengan umatnya. Nabi sayang dengan umatnya. Pernah suatu kali datang kepada Rasulullah seorang yang miskin, papa ngemis ke rumah Nabi, diketok itu pintu Nabi. Orang-orang yang mengaku cinta Nabi, hati-hati, jangan kasar dengan mengemis. Wa ammas sa'ila falatan har. Lek ana wong ngemis ojo kasar. Adik-adik ya. Lek ana wong ngemis yang halus. Kalau nggak bisa memberi dengan bahasa yang baik. Kalau memberi jangan adba'ahu ada, dengan bahasa yang diikuti dengan bahasa yang jelek. Lho, sewu isu-isu wis rene kurang ajar gak oleh. Itu jenenge adba'ahu ada, memberi tapi menyakiti, nggak boleh. Bagaimana Rasulullah? Ketika pengemis datang, ya Rasulullah, aku berapa hari nggak makan ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, orang tua renta ini bibirnya sudah biru, orang ini kelaparan. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak punya apa-apa. Dipanggil tuh istrinya Aisyah, ada apakah di rumah Aisyah? Tidak ada sesuatu ya suamiku. Sama sekali
Di rumah Rasulullah nggak ada sama sekali makanan. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak mau orang pengemis ini pulang dengan tangan hampa. Aisyah, ambil bajuku di kamu. Ambil bajuku dalam lemari. Diambil tuh baju sama Aisyah. Untuk apa suamiku? Berikan kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak mau pengemis pulang dengan tangan hampa. Tidak ada makanan yang diberikan, baju pun tak apa. Diberikan bajunya. Si pengemis bingung. Dia kelaparan, dikasih baju. Apa bisa dimakan ini? Dia berangkat ke pasar, apa yang terjadi? Itu bajunya Nabi dijual. Apa? Dia milih makan daripada kain. Dijual. Siapa yang mau beli bajunya Nabi? Aku punya baju Nabi. Siapa yang mau beli? Rebutan orang-orang. Mau beli ente? Akhirnya ada orang buta dengan budaknya, paham budak ya? Dengan budaknya berjalan. Tuannya berkata, wahai budakku, itu ada yang teriak-teriak punya baju Nabi mau dijual, kau beli. Bagaimana caranya? Kamu harus dapat. Dengan harga berapapun, beli. Dikasih uang yang banyak, beli. Rebutan, yang berhasil beli yang paling mahal, dia budaknya. Sama budaknya di bawah, ini tuan bajunya Nabi. Tuannya berkata, budakku, mulai sekarang kau berhasil bawa bajunya Nabi, mulai sekarang engkau merdeka. Dimerdekakan, dikasih modal, dikasih uang. Kau pulang ke negaramu, ini uang buat modal, engkau bebas. Baju itu dipegang, berdoa, tangannya diangkat. Allahumma ya Rabbi wa ya ilahi bijahi Muhammad Nabi, dengan berkah sang Nabi kembalikan mataku bisa melihat dunia, dengan berkah bajunya Nabi diusapkan ke matanya. Apa yang terjadi? Matanya yang buta langsung sembuh. Setelah sembuh datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ya Rasul, nama ini, bapak saya ini. Saya kesini tujuannya mau mengembalikan baju Anda. Kok Anda yang megang? Betul itu bajuku. Betul bajuku. Dapat dari mana? Beli di pasar. Di pasar. Kelambiku di dalam pasar. Enggak ya Rasul. Oh pengemis itu berarti. Ini saya kembalikan. Bagaimana ceritanya? Cerita. Aku berjalan di pasar sama seorang budak, ada yang teriak mau jual bajunya Nabi, maka saya beli. Ketika saya beli dengan mahal, si budak saya merdekakan. Mata saya sembuh karena berkah kainmu. Ketawa Rasulullah. Kenapa no kelambiku? Kalau usah pakai mata kulo ya Rasul. Lah matamu apa? Picek ya Rasul. Lah kok picek? Enggak. Tak usapno ya Rasul, langsung melek aku tadi. Hah? Melek tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Aisyah dipanggil istrinya. Aisyah. Dicelup ya Nabi. Apa? Kelambi ini balik mana? Bajunya kembali lagi. Bahkan Aisyah gara-gara baju yang berkah, si miskin jadi kaya, yang budak jadi merdeka, yang buta bisa melihat dunia, bajunya kembali kepada yang punya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti. Mana? Gua mana? Ya Rasulullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, padamu Allahumma shalli ala Muhammad alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Tangannya diangkat.
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sareng-sareng nggih. Allahumma sholli ala alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad alaihi wasallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Yang terakhir Habib mau ngasih hadiah tasbih, tak lempar ya. Gus, sekaligus dalam pamitan Gus. Saya karena kurang sehat ya, saya langsung karena besok ke Surabaya, saya langsung pulang, saya mohon maaf, nggak usah salaman nanti ya. Ini tasbih tak lempar, yang dapat rezekinya ya. Ayo, Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang terakhir, serban Habib buat hadiah orang Ragan. Yang dapat insya Allah selamat. Kalau kena orang banyak dibagi, jangan menangan ya, dibagi ya. Kalau kena orang satu dibagi, kena orang satu kena sendiri. Kalau kena orang banyak dibagi rata. Insya Allah kanggo tombok nek loro celupno serbane diombe waras. Sing durung duwe bojo lang cepetan rabi. Insya Allah rezeki lancar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga berkah manfaat apa yang saya sampaikan menjadi tambah cintanya kita kepada Rasulullah. Salawatan berlanjut, jangan sampai pulang kecuali selesai. Semoga berkah di bawah sampai ke rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.